Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKO BSD mengucapkan terima kasih. Meskipun Bapak Ibu ada di rumah, tapi saya percaya kita akan terus punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan terus persatukan kita dalam kita terus beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan beribadah dan kita akan dipimpin oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Jenny Victoria Telehala STH. Sebelum kita mulai akan ibadah pagi hari ini, kita akan mendengar akan warta jemaat untuk minggu ini. Yang pertama, Majelis Jemaat GKO BSD mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing kepada seluruh jemaat GKO BSD. Hari ini kita dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Jenny Victoria Telehala STH. Persembahan ibadah minggu dapat diserahkan ke majelis jemaat di dalam amplop atau ditransfer ke nomor rekening yang di bawah ini, atau dapat dilihat di nomor rekening tersebut di WA grup media jemaat GKO BSD. Jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Titin Poniem Magdalena 4 Mei 2020, hadianat Amos 5 ayat yang keempat. Doa bersama jemaat diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30 dengan media Zoom. Jemaat diharapkan menginstal aplikasi Zoom di HP masing-masing. ID Zoom dapat dilihat di WA grup media jemaat GKO BSD. Banten Peduli diberitahukan bahwa PGIW Banten bersama dengan gereja-gereja anggota PGW sebanten akan melaksanakan aksi gerakan Banten Bangkit melawan COVID-19 untuk membantu umat Kristen yang terdampak COVID-19 di wilayah Banten dalam bentuk penggalangan dana untuk jemaat yang terbeban agar dapat memberi bantuan 20.000 per kakak. Maksimal dikumpulkan tanggal 17 Mei 2020. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Jemaat, marilah kita diam sejenak, meneduhkan hati, mempersiapkan roh dan pikiran kita bagi Allah dengan bersateduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari NKB 17 bait yang pertama. Karti
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayat yang pertama hingga 17 sebagai berikut. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai
sesamamu. Saudara-saudara yang kekasih, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk mengakui dosa secara pribadi. Marilah kita bersama-sama mengaku, Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutupi diri, kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharuilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat sesuai janji-Mu. Kita mengaminkan bersama dengan menyanyi NKB 13 bait yang pertama dan yang kedua.
Marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur sambil berdiri. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus dengan ini memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah sambil hidup menurut janji Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Petunjuk hidup baru. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 467 bait yang pertama dan yang kedua. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, ke gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi dari NKB 14 bait yang pertama dan kedua.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang mengasihi seluruh umat-Mu dan memberkati umat-Mu. Di pagi hari ini ya Allah, di dalam persekutuan kami satu dengan yang lain dan dalam persekutuan kami dengan Engkau, kami mau mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biarlah melalui firman Tuhan ini kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau, dan kami semakin bertumbuh menjadi umat Tuhan yang taat kepada firman Tuhan, supaya apa yang menjadi kehendak-Mu itu sungguh boleh terlaksana di dalam hidup kami, itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Engkau. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang anak remaja yang bernama Chuck, dan anak ini sedang dirawat di rumah sakit. Dia berumur 13 tahun, dan sayangnya di usia yang remaja itu dia divonis dokter memiliki penyakit yang sudah sangat parah, dan kemungkinan besar sebentar lagi dia akan dipanggil oleh Tuhan. Namun uniknya, dalam kondisi yang seperti itu, ternyata Chuck melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia menulis pengalaman-pengalamannya dalam beberapa kertas, dan kemudian dia berpesan kepada seorang petugas medis di rumah sakit bahwa kalau dia dipanggil oleh Tuhan, maka kertas-kertas ini yang berisi catatan-catatan pengalaman hidupnya agar diserahkan kepada kedua orang tuanya. Ketika catatan-catatan itu dibaca, ternyata
di dalam catatan-catatan tersebut Chuck mendaftarkan pengalaman-pengalaman sukacita yang dia alami selama ini bersama dengan kedua orang tuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa bukan hanya Chuck yang mengalami pengalaman sukacita bersama dengan keluarga, tetapi saya percaya bahwa kita semua di dalam kehidupan kita pasti juga bukan hanya diwarnai dengan persoalan, dengan masalah atau dengan duka cita, tapi juga di dalam kehidupan kita ini pasti ada banyak hal yang membawa sukacita. Baik dalam hubungan kita dengan sesama, terutama dengan keluarga, dan terkhusus di dalam pengalaman iman kita bersama dengan Allah. Hari ini kita belajar daripada firman Tuhan tentang apa yang Allah kerjakan, tentang apa yang Allah berikan kepada kita yang membawa sukacita bagi kita, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu sukacita yang melimpah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab seringkali menggunakan berbagai gambaran untuk menggambarkan hubungan antara Allah dengan jemaat. Ya, kalau kita membaca, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kamu adalah ranting anggur, pohon anggur, dan aku adalah pokoknya. Kita membaca di dalam Perjanjian Lama, Allah juga menggambarkan bahwa Dia adalah seperti seorang suami yang mengasihi istrinya. Ya, walaupun istrinya seringkali tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Dan masih banyak lagi gambaran-gambaran yang lain yang dipakaikan oleh Alkitab untuk menggambarkan betapa baik, betapa indah, betapa kuatnya hubungan antara Allah dan umatnya. Dan di dalam Yohanes 10 ini kita melihat bahwa Yesus Kristus memakai gambaran gembala dan domba. Ya, suatu profesi sebagai gembala adalah profesi yang sudah umum, sudah lazim di kalangan orang Yahudi pada saat itu. Dan profesi sebagai gembala ini, sosok sebagai gembala ini adalah sosok yang begitu penting bagi domba-domba. Kenapa gembala ini begitu penting bagi domba-domba? Perannya begitu sangat penting, atau sentral bagi domba-domba. Bahkan kalau saya mau katakan bahwa peran gembala ini menentukan hidup mati daripada domba-domba. Yang pertama, karena domba ini adalah hewan yang tidak pandai untuk mencari makanan sendiri. Ya, kalau binatang-binatang lain punya kemampuan untuk hidup mandiri dan mencari makanan untuk kelangsungan hidupnya. Ya, berbeda dengan domba. Kalau domba itu membutuhkan gembala. Ya, menurut salah satu pengalaman seorang yang menggembalakan domba selama 1 tahun, dia punya kesimpulan bahwa domba ini bodoh. Kenapa? Karena dia hanya makan makanan yang ada di depannya. Jadi kalau ada rumput dia makan, dia habis, ya sudah. Setelah itu tanah yang dia makan. Makanya dibutuhkan gembala untuk menolong domba-domba ini menuntun ke makanan, ke rumput dan air. Dan kalau sudah habis rumput itu, maka seorang gembala dia harus menuntun dombanya untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, domba ini adalah terbatas. Ya, lemah, hewan yang lemah. Kenapa disebut lemah? Karena kalau hewan-hewan lain dia mempunyai alat untuk mempertahankan diri dan juga untuk menyerang. Ya, misalnya seperti serigala dia punya taring, ular dia punya bisa, gitu, yang bisa mematikan dan mempertahankan dirinya. Ini berbeda sekali dengan domba. Domba tidak punya taring, domba tidak punya tanduk yang kuat dan panjang untuk melawan binatang buas yang menyerangnya, dan domba juga tidak mempunyai bisa yang bisa mematikan lawannya. Maka ketika binatang buas datang menyerang domba, maka domba-domba itu yang mereka bisa kerjakan adalah lari, mereka tercerai-berai. Maka dibutuhkan seorang gembala yang bisa membela mereka, yang bisa berperang bagi mereka untuk mengalahkan binatang-binatang buas yang menyerang, ya, seperti pengalaman Daud kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang
ke-17 ayat yang ke-34 dan 35. Di situ Daud memberikan kesaksian bahwa ketika beruang dan singa datang menyerang domba, maka dia akan mengejar, dia akan mengeluarkan domba dari mulut binatang buas, dia akan menghajar hewan-hewan ganas itu dan dia akan membunuhnya. Itu menunjukkan bahwa memang domba tidak bisa menjaga dirinya ketika serangan itu datang. Domba juga adalah hewan yang tidak tahu jalan. Jadi kalau dia sudah tersesat, dia tidak bisa lagi menemukan gembalanya. Maka kalau domba itu tersesat, maka gembala akan meninggalkan seluruh domba yang lain dalam satu kawanan dan dia harus mencari domba itu, karena kalau tidak dicari, maka domba itu akan hilang dan dia akan mengalami ancaman kematian dari hewan-hewan yang ganas. Dan yang terakhir, domba itu adalah hewan yang lemah sehingga memang dia harus dijaga siang dan malam. Kalau kita membaca Lukas 2 ayat 8 di situ tentang bagaimana Yesus lahir, pada saat itu para gembala sedang menjaga domba-domba di waktu malam. Dan kalau kita baca kesaksian Yakub dalam Kejadian 31 ayat 40, di situ dia mengatakan bahwa siang dia kepanasan dan malam dia kedinginan dan matanya jauh daripada tidur. Itu menjelaskan bahwa domba ini tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Baik siang maupun malam dia selalu bergantung keamanannya, kelangsungan hidupnya, keselamatannya dari gembala. Itulah gambaran tentang domba. Dan gambaran tentang domba itu menekankan kepada kita betapa lemah dan terbatasnya domba. Dan dalam kenyataan yang seperti itu, Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan yang sangat indah dan luar biasa. Kalau kita membaca dalam ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah pernyataan Yesus bahwa dia datang ke dunia ini menjadi gembala yang baik, ya. Dan ada yang dia kerjakan selaku gembala. Seperti yang saya katakan tadi, gambaran tentang gembala ini itu juga mau menggambarkan tentang bagaimana karya Tuhan Yesus bagi kita jemaat Tuhan yang dikenal sebagai dombanya. Sebagaimana seorang gembala memimpin kemudian menuntun domba-dombanya untuk berada atau sampai kepada rumput yang hijau, demikian juga Yesus. Kalau kita membaca dalam ayat 1 dan 4, itu menjelaskan kepada kita tentang tugas yang dia lakukan sebagai gembala, yaitu memimpin dan menuntun, memanggil nama-nama domba satu persatu untuk dibawa ke rumput yang hijau, seperti yang saya katakan tadi. Sehingga dengan demikian domba-domba itu boleh memiliki kepastian akan kelangsungan hidupnya. Demikian juga yang Yesus lakukan bagi kita. Dia memimpin kita kemana? Yang Yesus memimpin kita sebagai gembala itu dipimpin kemana? Yesus memimpin kita kepada satu kehidupan. Sehingga di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Setiap orang yang datang, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu menjadi satu jaminan yang Yesus lakukan bagi kita selaku dombanya, bahwa sebagai gembala dia memimpin kita, dia berjalan di depan kita untuk menuntun kita kepada Bapa dan membawa kita kepada satu kehidupan yang sejati, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal. Sebagaimana gembala memelihara domba-domba supaya domba-domba itu dapat terus memiliki kelangsungan hidupnya, demikian juga dengan Yesus selaku gembala, dia memelihara kehidupan kita, kerohanian kita selaku domba melalui firman dan juga melalui Roh Kudus. Sehingga melalui firman yang kita baca dan ketaatan kita kepada Roh Kudus, maka kehidupan rohani kita dapat tetap terpelihara, dapat tetap segar dan juga tetap kuat. Allah di dalam Yesus bukan hanya memelihara kehidupan jasmani, tapi juga dia bukan hanya memelihara kehidupan rohani, tetapi Allah juga
hadir di dalam Kristus untuk memelihara kehidupan jasmani. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami mengajarkan kita supaya berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Itu menunjukkan bahwa Allah sangat peduli terhadap kebutuhan jasmani kita. Ya, bahkan dalam Matius 6 ayat 26 Tuhan Yesus bilang bahwa pandang burung di udara yang tidak pernah menabur dan menuai, tapi Tuhan memberi makanan kepada mereka. Itu adalah jaminan yang Allah berikan kepada kita selaku gembala. Dia memelihara kehidupan jasmani dan rohani. Sebagaimana gembala hadir di tengah-tengah domba untuk menjaga dan menyelamatkan domba dari berbagai serangan supaya domba itu tetap hidup. Demikian juga Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menjaga kita, dan Dia juga bertindak, Dia juga menyelamatkan kita, Dia membela kita dari berbagai ancaman yang datang, yaitu dari kuasa kegelapan, dari maut. Supaya apa? Supaya melalui kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, kita boleh diluputkan daripada maut, kita boleh diselamatkan daripada murka Allah, dan kita boleh memiliki kehidupan yang kekal. Di dalam 1 Yohanes 3:8 dikatakan, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selaku gembala yang baik bagi kita domba-dombanya, Dia tidak mau membiarkan kita tersesat, tapi Dia memelihara kehidupan kita dan Dia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, ada satu kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini yang dimaksud dengan hidup berkelimpahan, sebagaimana yang dicatat di dalam ayat yang ke-10. Hidup yang berkelimpahan di sini adalah bukanlah hidup berkelimpahan secara materi, tetapi hidup berkelimpahan di sini adalah hidup yang berkelimpahan secara rohani. Yang Yesus berikan bukan hanya kehidupan yang terbatas secara fisik yang berlangsung hanya 70 atau 80 tahun, tapi kehidupan yang berkelimpahan di sini adalah satu kehidupan yang berkualitas, suatu kehidupan ilahi, kehidupan yang berbeda, kehidupan yang khusus yang Allah berikan di dalam Tuhan Yesus, yaitu kehidupan yang kekal. Kehidupan yang tidak bisa binasa, kehidupan yang tidak bisa dirusak oleh sakit penyakit, kehidupan yang tidak bisa berakhir oleh maut. Itulah yang disediakan Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus tadi, Dia memimpin, Dia menjaga, Dia memelihara, Dia memberikan satu kehidupan ilahi, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang berkelimpahan. Seharusnya kita yang menerima semua berkat-berkat itu bersukacita. Gitu. Kenapa? Karena semua itu kita tidak perlu melakukan apa-apa untuk menerimanya. Kita tahu bahwa kita digambarkan sebagai domba, dan kita butuh seorang gembala, dan bukan hanya sekedar gembala, tetapi gembala yang baik. Dan Yesus memberikan jaminan kepada kita. Apapun keadaan kita pada saat ini, ketika kita merasa bahwa kehidupan kita tidak ada yang membela, bahwa kehidupan kita tidak ada yang memelihara, bahwa kehidupan kita tidak ada satupun yang mempedulikan, tapi hari ini Tuhan Yesus bilang melalui firman Tuhan, aku adalah gembala yang baik. Aku tahu keadaanmu, aku tahu kelemahanmu, aku tahu keterbatasanmu, aku tahu segala sesuatunya, tapi aku datang untuk memberikan semua yang dibutuhkan, baik untuk kehidupan jasmani maupun juga untuk kehidupan rohani. Ada satu jaminan, dan kalau kita menerima jaminan bahwa ada orang yang mau menanggung kehidupan kita secara jasmani dan rohani, pastinya kita akan bersukacita. Seperti ada seorang anggota polisi yang memberikan jaminan kepada seorang anak kecil yang menjual gorengan. Kalau kamu jualan gorengan dan gorenganmu nggak laku, bawa ke sini biar aku beli semua gorenganmu setiap hari. Dan anak itu sangat bersukacita. Kenapa?
Karena dia tahu bahwa kelangsungan hidupnya terjamin. Karena dia tahu bahwa dia akan memperoleh keuntungan. Ada yang menjamin bahwa dagangannya itu akan laku. Hari ini Allah memberikan jaminan lebih daripada itu. Allah memberikan jaminan bahwa aku adalah gembalamu. Aku akan memberikan hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkualitas bagimu. Dan sejak kamu hidup di dunia ini, kamu sudah bisa mengalami hidup yang berkelimpahan itu. Kamu menerima pengakuan dari Allah. Kamu menerima penerimaan dari Allah. Kamu bukan lagi orang yang menjadi musuh Allah, tapi kamu adalah anak Allah. Kamu adalah milikku. Aku akan menjaga engkau. Aku akan pastikan bahwa hidupmu terpelihara secara jasmani dan rohani. Aku akan pastikan bahwa hidupmu itu terpelihara bukan hanya di dunia ini, tapi juga di dalam kekekalan. Itu sebuah jaminan dan pernyataan yang luar biasa, yang tidak akan pernah ada satupun pribadi yang bisa memberikan jaminan seperti itu. Tapi hanya Allah di dalam Yesus yang bisa memberikannya bagi kita. Oleh sebab itu mari kita sikapi jaminan yang daripada Allah ini dengan sukacita. Mari kita buang setiap keraguan dan kekhawatiran, rasa mengasihani diri kita. Tapi kita tahu bahwa Yesus sebagai gembala meskipun tidak terlihat, tetapi dia ada selalu di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dia jaminkan, saya percaya dia pasti akan menggenapinya karena dia adalah Allah yang berkuasa. Dan terakhir, semua jaminan yang Allah berikan, yaitu hidup yang berkelimpahan, pemeliharaan jasmani maupun secara rohani, itu tidak bisa kita miliki kalau kita tidak mendengar suara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, domba-domba akan mendengar suaraku. Kalau domba salah mendengar orang lain, domba itu dalam keadaan yang bahaya. Kalau kita mendengar suara hantu dan kita menganggap itu suara Tuhan, kita berada dalam keadaan yang bahaya. Tapi kalau kita punya kepekaan dan mendengar suara Tuhan Yesus selaku gembala, maka disitulah jaminan keselamatan kita pasti akan terjadi dalam hidup kita. Maka hari ini di dalam sukacita kita, pastikan bahwa kita adalah domba-domba yang sungguh-sungguh mendengar suara gembala, yaitu Tuhan Yesus. Karena kalau gembala yang bicara kepada kita melalui firman dan Roh Kudus, sudah pasti bahwa tuntunannya akan membawa kepada kita kepada kebenaran dan hidup yang berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat, dan biarlah janji-janji Sang Gembala yang baik, yaitu pemeliharaan dan kehidupan yang kekal, itu sungguh boleh kita alami dan membawa sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan kami pada saat pagi hari ini. Biarlah persekutuan ini boleh membangun kehidupan iman kami, kasih kami kepada Tuhan dan juga sesama. Saat ini kami mau menaikkan doa syafaat. Kami sehati berdoa untuk jemaat Tuhan yang berada dalam kondisi lemah tubuh dan pemulihan. Kami bawa kepadamu Bapak Yaneman Risakota, Bapak Henry Forman Bulegalangi, Ibu Tiurlan Huta Barat, dan Saudara Ebet Tohowu. Kami percaya sungguh akan firman-Mu bahwa Engkaulah Allah yang mengampuni kami dari segala dosa kami dan menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit kami. Oleh sebab itu biarlah janji firman-Mu Tuhan boleh hidup bertumbuh dan terjadi di dalam setiap kami umat Tuhan yang percaya, yang menaruh harapan sepenuhnya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, biarlah oleh kuasa darah Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sakit boleh mengalami kesembuhan dan mengalami pemulihan. Kami berdoa juga mengucap syukur untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, Ibu Titin Poniem Magdalena. Kami serahkan beliau ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa biarlah kasih Allah, damai sejahtera daripada Allah turun dan berkuasa memberkati Ibu Titin Poniem Magdalena, dan penyertaan Tuhan boleh beliau rasakan di sepanjang kehidupannya. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan keluarga Bapak Sujiono Stefanus. Kami serahkan beliau, berkati beliau bersama dengan istrinya Ibu Titin dan kedua anak-anaknya Agnes dan Valen dalam kehidupan keseharian mereka sebagai satu keluarga. Biar mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan, mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Ada penyertaan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan keluarga ini, baik dalam diri Pak Yono selaku pemimpin keluarga, Ibu Titin, dan juga dalam kedua anak-anaknya, dalam usaha yang mereka kerjakan, studi yang dijalani, dan pekerjaan yang dijalani oleh anak-anak mereka, dan seluruh masa depan mereka. Tuhan juga memberkati. Kami juga serahkan keluarga Bapak Diaken Samuel Lakotani. Kami serahkan beliau bersama dengan istri Ibu Joyce dan juga anak-anak, baik Pak Rio, Pak Joni, dan juga Isaura, bahkan juga Chris. Kami menyerahkan keluarga ini, anak cucu menantu mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus menjadi kepala keluarga dalam keluarga ini, memberkati mereka dalam keseharian mereka selaku anggota-anggota keluarga. Kasih Bapa turun atas mereka dan mereka boleh terhubung satu dengan yang lain, membangun kesatuan hati di dalam doa mereka, di dalam persekutuan mereka dengan Tuhan dan sesama, sehingga ada berkat yang Tuhan boleh perintahkan turun memberkati keluarga ini. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Engkau mendengar, memberikan telinga dan ulurkan tangan dan bertindak atas keluarga ini, sehingga mereka boleh mengalami kelegaan dan sukacita daripada Tuhan. Kamu serahkan majelis dan keluarga. Kami percaya Tuhan Allah, Engkau yang memberikan kepada kami kemurahan dan kepercayaan untuk menjadi mitra Tuhan melayani di GKO Jemaat BSD di tempat ini. Maka biarlah ada belas kasihan Allah di hati kami masing-masing, ada kekuatan dari Tuhan yang baru menguatkan dan menopang kami, sehingga kami boleh menjalani apa yang menjadi komitmen kami, dan mata kami tetap tertuju kepada Yesus selaku kepala gereja yang menjadi teladan bagi kami di dalam pelayanan dengan penuh pengorbanan dan pengabdian. Bapa, kami serahkan juga Pendeta David dan pengurus gereja Pos GKO Petuo. Meskipun kami jauh Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadir di dalam pelayanan Pendeta David dalam kehidupan jemaat yang dipercayakan untuk dilayani. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai dan mengurapi hamba-Mu ini, biar beliau terus bergantung kepada-Mu dan tuntunan Tuhan menuntunnya dalam pelayanan yang dilakukan, baik dalam penyampaian firman Tuhan, doa penggembalaan kepada seluruh jemaat, dan jemaat Tuhan dengan pertolongan Tuhan juga boleh mengalami pertumbuhan, dan pos ini boleh menjadi saksi bagi lingkungan yang ada di sekelilingnya. Kami mau serahkan pemerintah kami Indonesia Tuhan dalam upaya-upaya untuk mengatasi wabah pandemi virus COVID-19 yang sedang terjadi pada saat ini. Segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, Tuhan berkati sehingga itu semua boleh terlaksana dengan baik, dan
sungguh-sungguh dapat menolong keadaan kami. Kami berdoa juga untuk bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, biar seluruh bantuan tersebut juga boleh sampai di tiap-tiap orang yang membutuhkannya. Dan kami berdoa untuk setiap pejabat-pejabat yang Tuhan percayakan untuk menyalurkan bantuan, biar roh takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka tidak menyalahgunakan bantuan yang ada. Kami serahkan juga dokter dan seluruh tenaga medis yang bekerja keras untuk merawat, untuk menolong setiap pasien yang sedang dirawat. Biar mereka juga diberikan kekuatan dan perlindungan sempurna dari Tuhan. Kasih Tuhan ada pada mereka untuk mereka merawat dengan maksimal. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang bekerja di rumah sakit, Tuhan pakai mereka untuk menjadi saksi-Mu, untuk menyatakan janji Tuhan, untuk menyatakan firman, menyatakan Injil kepada mereka yang lemah, yang berputus asa, kepada mereka yang belum percaya pada Tuhan Yesus, sehingga melalui pelayanan tenaga medis ini banyak orang juga yang boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan bertobat. Kami berdoa biarlah lawatan Tuhan boleh terjadi atas dunia ini, atas Indonesia, bahkan juga atas Banten. Semakin hari semakin banyak orang yang datang untuk merendahkan diri kepadamu, memohon pengampunan dan bertobat dari cara-cara hidup yang sia-sia dan mengambil keputusan untuk hidup di dalam kebenaran dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa biarlah kesembuhan daripada Allah boleh datang dan terjadi atas dunia, atas Indonesia, atas orang-orang yang sakit, dan pengharapan dari Tuhan juga ada atas kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau juga lawat setiap keluarga yang berduka, sehingga mereka juga boleh dikuatkan dan menjalani kehidupan yang baru dengan pengharapan yang datang daripada Allah. Bapa di surga, kami berdoa juga buat PGIW yang saat ini sedang menghimpun dana untuk menolong, untuk membantu umat Tuhan yang mengalami dampak wabah COVID di wilayah Banten. Biarlah setiap gereja-gereja Tuhan yang menerima surat ini, mereka juga boleh memberikan respon yang positif di dalam kondisi kami yang sulit. Kami tidak menutup mata tapi kami tetap mengulurkan tangan dan menaikkan hati berdoa untuk menolong saudara-saudara kami yang perlu dibantu, sehingga beban mereka yang berat boleh menjadi ringan karena kemurahan yang Tuhan mau nyatakan lewat kami. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang beribadah pada saat ini, tiap-tiap keluarga, Tuhan jamah dan Tuhan tolong, Tuhan hadir di tengah-tengah pribadi dan keluarga kami masing-masing, biar kami boleh merasakan kehadiran-Mu, seperti yang Engkau nyatakan di dalam firman Tuhan, bahwa Engkau adalah gembala. Mari Engkau jagai kami Tuhan, mari Engkau tolong kami, mari Engkau pelihara kehidupan kami, mau jasmani maupun rohani, dan memberikan kepastian keselamatan di dalam diri kami, sehingga kami tidak dikuasai oleh roh takut, khawatir, ataupun kecemasan, tapi kami boleh memiliki iman, kami boleh memiliki ucapan syukur, kami boleh tetap berpengharapan di dalam Kristus. Bapa, ini yang menjadi doa kami, kiranya Engkau mendengar dan menjawab di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
kita berdiri mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri dan sama-sama kita menyanyi dari NKB 197, bait yang pertama dan yang kedua. Saudara jemaat, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari, taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, ibadah telah selesai. Kita bersyukur dalam situasi apapun, kita tetap bergantung kepada Tuhan. Kita tetap membangun kesatuan dengan Tuhan dan juga dengan sesama, khususnya dengan keluarga kita masing-masing. Dan kita juga boleh terus berdoa dan menjaga kesehatan, sehingga kita boleh sehat baik secara jasmani dan rohani. Sehingga dengan kesehatan yang kita miliki, kita bisa melayani sesama keluarga dan mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga melalui kehidupan kita boleh menjadi berkat dan menjadi saksi Kristus bagi semua orang di lingkungan di mana kita berada. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat. Shalom.